Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bakso dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, kali ini saya akan berbagi poin-poin penting yang wajib kalian tahu sebelum melakukan pinjaman online di fintech manapun ya teman-teman. Sebab ada beberapa hal penting yang seringkali tidak pernah diketahui oleh banyak kalangan. Ketika melakukan pinjaman online itu sangat beresiko teman-teman ya. Nah, kenapa saya katakan resiko? Ya, resiko tersebut ketika pinjaman telat bayar atau gagal bayar. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa poin penting ya teman-teman. Di sini ada hal resiko dalam pinjaman online yang kini pinjaman ini sedang diawasi oleh OJK teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan ya. Oke, tak perlu lama-lama ya teman-teman, langsung saja kita bahas. Ada beberapa resiko. Cekicrot. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini saya akan berbagi informasi resiko pinjaman online yang telat bayar atau gagal bayar. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, ada 3 poin. 3 poin yang perlu kalian pahami sebelum melakukan pinjaman online yang diawasi oleh OJK teman-teman. Baik, yang pertama, kalian akan mendapatkan resiko ini teman-teman. Sering ditelepon, SMS, atau di WA oleh pihak DC atau debt collector pinjaman online yang sedang aktif kalian pinjam. Nah, di sini masih awal teman-teman ini. Mau tidak mau kalian nikmati saja, karena 1 kali 24 jam akan terus berdering tuh HP kalian jika kalian telat bayar atau gagal bayar. Oke, lanjut. Ketika kalian ditelepon, SMS atau di WA, kalian tidak perlu takut. Hadapi saja dengan senyuman dan sabar diri ya. Kalian ini jika ditanya kapan bayar, jangan pernah jawab seenaknya dengan membalikkan fakta bahwa kalian itu benar. No. Kalian harus dengan rendah hati jawabnya, dengan konsisten pula setiap kali ditelepon teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan sesuatu atau kalimat bagaimana cara menghadapi pihak debt collector agar tidak ada peperangan di antara kalian serta pihak DC. Begini teman-teman, kalian bisa menjawab dengan cara maaf Pak, Kak, atau Bang. Maaf, untuk saat ini belum ada dana untuk bayar. Jika besok atau nanti dapat rezeki, saya segera bayar. Bukan maksud saya beberapa hari ini tidak mau bayar, tapi maaf, saya benar-benar belum bisa membayar. Nah, begitu teman-teman. Kalian jika ditelepon oleh pihak DC, jawabannya harus konsisten dengan 1 kalimat ini teman-teman. Nanti pihak DC lama-lama terasa malas lah untuk menagih kalian, karena percuma ditagih, jawabannya selalu sama. Jadi ya buang-buang pulsa atau buang-buang waktu untuk mereka. Terkadang di sini saya ada pertanyaan. Kalau pihak DC telepon atau pihak
debt collector telepon, WA, SMS gitu tidak pernah kita respon, apa resikonya? Nah, di sini saya bisa menjawab. Kembali lagi, saya ingatkan, kalian respon dan tidak respon itu semua hak kalian teman-teman. Tidak direspon ya silahkan, misalkan direspon oleh kalian ya silahkan, itu semua tergantung kalian lah, kembali ke kalian semua. Hanya saja si pihak DC dari pihak pinjaman online tersebut akan mengkonfirmasi keberadaan kalian dan melakukan SMS penagihan dengan sebar data di seluruh kontak HP kalian. Nah, yang seringkali saya temui itu penyebaran data kalian ketika gagal bayar atau telat bayar itu biasanya diserang di kontak WA lah, itu seringkali teman-teman ya. Nah, untuk kontak darurat yang pernah kalian daftarkan di awal pengajuan aplikasi pinjaman online tersebut juga akan menjadi sasaran bagi pihak DC untuk mengetahui keberadaan kalian. Jadi tidak usah malu teman-teman, jika semua orang yang kalian kenal mereka tahu bahwa kalian memiliki hutang belum terbayarkan, maka kalian cukup bilang saja semua jadi tanggung jawab penuh kalian. Tidak cukup itu, kalian juga wajib beri pemahaman tentang apa yang terjadi pada diri kalian saat ini ya, kepada teman yang kontak teman kalian daftarkan di kontak darurat. Nah, tunggu sampai lewat 90 hari masa keterlambatan angsuran atau pengembalian dana pinjaman tersebut, maka kalian tak perlu was-was atau khawatir tagihan bakalan jadi bengkak karena denda berjalan. Nanti ujung-ujungnya debt collector akan menawarkan potongan bahkan penghapusan denda. Nah, ketika debt collector ini melakukan itu, ini kesempatan emas bagi kalian. Kalian bisa nego kepada pihak DC bahwa kalian hanya bisa membayar pengembalian pinjaman pokok saja atau pengembalian pinjaman yang pernah masuk ke rekening kalian di awal. Misalkan kalian menerima 700.000, nah kalian nego lah, biasanya kan pengembalian sampai 1 juta, kalian nego hanya membayar pokoknya saja teman-teman ya, 700.000. Asalkan nego kalian dengan cara halus dan bisa dipercayai oleh mereka. Nah, ini kesempatan sampai titik terakhir teman-teman. Pasti nanti mereka juga ACC pengajuan pengembalian dana tanpa bunga. Jadi nanti pihak DC dan kantor pinjaman online yang kalian pinjami tidak akan sebar data lagi di kontak HP kalian. Nah, kalian terapkan ini, mungkin ini bisa membantu kalian ya. Baik, poin yang kedua teman-teman, resiko yang kedua yaitu DC atau pihak debt collector akan mengkonfirmasi kalian akan melakukan penagihan utang dengan datang langsung ke rumah kalian. Nah, di sini
tidak hanya pihak DC, mereka juga akan meminta bantuan kepada pihak terdekat seperti RT, RW, bahkan bisa juga dengan bapak-bapak polisi cuy. Nah, di sini ampun deh kalau masalah hutang piutang membawa bapak-bapak polisi. Di sini ancaman yang dilontarkan oleh pihak DC pada kalian terima, jangan panik, tetap santai ya teman-teman, karena dari dulu pihak kepolisian tidak ada atau tidak ikut serta dalam masalah tentang hutang piutang, apalagi dalam pinjaman online. Nah, teman-teman di sini yang pernah mengalami penagihan oleh DC dengan mengirimkan foto tim DC yang wajahnya sangar-sangar tuh, wajahnya lagi apa ya? Oh, berewok gitu. Itu wajah mereka, wajah DC. Nah, dia berpura-pura berkunjung ke rumah si debitur. Nah, teman-teman di sini yang pernah mengalami penagihan DC, nah pihak DC pernah mengirimkan foto tim DC yang sangar-sangar tuh ya, wajahnya lagi berkunjung ke rumah si nasabah atau debitur. Terkadang juga share lokasi bahwa mereka sudah dekat dari rumah penagihan. Kalau orang awam, apalagi peminjam nasabah berjenis kelamin perempuan, kebanyakan dari mereka akan ketakutan dan stres sendiri teman-teman. Kalau lagi hamil bisa-bisa mules sebelum hari lahir tuh. Coba dengan baik-baik kalian jawab atau responlah, "Baik Pak, Bang, saya tunggu di rumah. Nanti bisa diobrolin dengan cara kekeluargaan." Nah, di situ kalian bisa ngajak ngopi bareng, jika perlu tanpa kasih gula, karena kalian dalam keadaan belum bisa membayar. Nah, sekali lagi, nego saja teman-teman sampai titik penghabisan, sampai lemes. Pokoknya kalian minta bahwa pengembalian itu bayar hanya di pokok saja, tidak ada bunga-bunga lah. Tidak usah takut teman-teman, mereka terkadang memakai aplikasi fake GPS ya, jadi seakan-akan dia benar-benar datang atau dekat dengan lokasi rumah kita. Banyak nih berita sana sini yang beredar bahwa pihak DC atau debt collector benar-benar datang ke rumah debitur atau nasabah. Nah, itu bagaimana? Setelah saya tanya dan menelusuri bumi ke-7, nah biasanya bagi nasabah yang berdomisili Jabodetabek yang kemungkinan besar akan benar-benar didatangi oleh pihak DC. Misal benar datang, nah apa yang kita lakukan? Ya sudah, dipersilakan selayaknya tamu lah, karena sudah jadi kewajiban mereka bekerja untuk memberi info sekaligus penagihan tunggakan pembayaran hutang nasabah. Jangan panik teman-teman. Kalau memang kalian belum ada kepastian membayar, maka kalian jangan beri janji kapan ada dana untuk
melakukan pembayaran atau pengembalian hutang. Sekali lagi, nego saja teman-teman sampai titik penghabisan, sampai pihak DC ini melakukan negosiasi lah kepada kita. Kita juga melakukan negosiasi kepada mereka bahwa kita bisa mengembalikan dana tersebut itu hanya pokoknya saja. Jadi pembayaran itu sesuai apa yang kalian terima di awal yang masuk ke rekening kita. Misalkan 700.000, ya kita nego ke pihak DC-nya, kita bisa mengembalikan hanya 700.000 saja, tidak bisa dengan bunganya. Nah, intinya kalian jangan takut dan jangan khawatir teman-teman ya. Jika pihak DC yang datang ke rumah, mereka juga tidak akan melakukan kekerasan atau sita barang, karena mereka juga paham bahwa itu semua ada hukumnya. Dan gagal bayar itu bukan suatu tindakan pidana teman-teman, melainkan hanya perdata. Selama tidak ada unsur pemalsuan dokumen negara seperti misal KTP, KK, NPWP, BPJS, dan lain-lain saat pengajuan pinjaman online di awal, maka ini hanya masuk perdata. Baik, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini teman-teman, ketika kita pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Nah, di sini ada gagal bayar yang kalian lakukan, maka nama kalian akan di blacklist di BI checking atau slik OJK. Nah, ini resiko paling buruk jika pernah galbay pinjaman online legal di OJK teman-teman. Nah, blacklist slik atau BI artinya kalian tidak bisa mengajukan hutang kembali, tidak bisa kredit lagi di lembaga keuangan manapun. Nah, itu sudah menjadi resiko teman-teman jika gagal bayar di OJK, karena pinjaman online yang diawasi OJK itu sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan dimanapun. Jadi nama-nama kalian jika galbay akan di blacklist lah, raport merah. Nah, ada sisi positifnya juga nih. Jika kalian galbay, berarti kalian dipaksa untuk tidak menyukai hutang. Jadi untuk membeli apapun kalian wajib sabar ya teman-teman. Beli ini itu harus nabung dulu. Tanpa hutang tidak kalian ini sabar. Beli ini itu harus nabung dulu ya teman-teman. Tanpa hutang tidur kalian bakalan nyenyak. Nah, zaman sekarang semua serba apa ya teman-teman, serba sosialita. Sedikit-sedikit pamerin apa saja di media sosial. Nah, menurut saya itu berhenti saja sok gaya, sok sosialita, tapi ujung-ujungnya duit masih hutang sana sini. Oke. Pesan singkat saya, mohon maaf, di konten kali ini saya tidak mengajarkan kalian untuk lari dari hutang, karena pada hakikatnya itu ya teman-teman, hutang itu wajib dibayar. Saya sendiri sadar bahwa pada saat ini kita benar-benar berada di titik ekonomi terendah sebab akibat imbas dari musibah pandemi COVID-19 ini ya teman-teman. Namun kita jangan
karena pandemi kita putus asa. Mari kita berpikir jernih bagaimana cara kita agar tetap terpenuhi kebutuhan dasar keluarga kita dengan cara bekerja, bukan pinjam online atau hutang sana sini. Karena pada akhirnya kita kerja hanya untuk membayar hutang. Benar, hutang bisa kita tunda untuk pembayarannya, tapi untuk kebutuhan keluarga tidak bisa kita tunda. Yuk kita sama-sama niatkan diri kita. Jika ada hutang, segeralah kita bayar. Insya Allah segala urusan dan usaha kita akan dimudahkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Jangan pernah juga kalian lakukan pinjaman online ini dengan cara gali lubang tutup lubang. Kata Haji Rhoma Irama sangat benar sekali. Bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah bagi keluarga kalian. Ya, kalau pegadaian bisa jadi mengatasi masalah tanpa masalah, asal barang sendiri yang kalian masukin, jangan punya tetangga ya. Nanti tambah masalah. Oke teman-teman, mungkin itu saja 3 poin atau 3 resiko ketika kita melakukan pinjaman online galbay di pinjaman online legal yang sedang diawasi oleh OJK. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf apabila di sini konten ini saya mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Tetap pada intinya hutang harus dibayar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.